Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Para sahabat sekalian, hari ini kita jumpa kembali channel dakwah kita untuk singkat menyampaikan tentang kebersamaan para sahabat bersama Ustaz. Hari ini kita bicara tentang masalah generasi muda, bagaimana untuk membentuk generasi muda yang tangguh dalam kebersamaan. Konsep gimana Pak? Kalau kita melihat generasi muda, ini artinya muda itu kan satu masa di antara dua masa lemah. Jadi muda itu masa yang paling kuat di antara dua masa ketika kecil dan masa ketika tua nanti. Gitu. Artinya ini gejolak itu kan terlalu tinggi. Satu hal penting yang harus kita perhatikan ketika kita menginjak di masa muda atau dewasa, artinya kita hampir mungkin masih kuat-kuatnya, pikiran cemerlang, mata masih penglihatan tajam dan sebagainya. Nah, ini satu hal penting yang kita perhatikan bahwa jangan jauh-jauh dari circle yang baik, lingkungan yang baik. Jadi, kalau masa muda kita gabung dengan circle yang kurang baik, maka kita akan terbawa arus ke sana. Jadi kalau masa muda ini kita habiskan, kita memiliki circle orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, para alim, para ulama, insya Allah kita akan terwarnai oleh mereka gitu saatnya. Jadi kuncinya itu, satu, kita punya circle dulu yang paling circle orang-orang yang soleh di sekeliling kita, lingkungan yang baik lah intinya. Kan membentuk ya betul, karakter juga bagaimana seorang generasi yang tangguh, betul ya. Dalam keimanan, juga dalam juga ekonominya, betul itu ada dinullah gitu ya, betul. Jadi pentingnya pergaulan yang baik, betul. Dan kita ada tips yang lain tak selain itu, apa yang perlu dimunculkan untuk kita selain membuat circle itu? Mungkin tips yang lain selain circle yang baik, kita juga supaya membentuk pemuda yang tangguh, tentu kita juga imbangi dari segi belajar. Ya, belajar betul. Jadi belajar kepada siapa kita belajarnya, begitu. Tentu kalau kita cuman punya circle yang baik, artinya ketika kita punya circle yang baik, itu kita akan memiliki melihat contoh atau role model yang orang-orang baik. Maksudnya kita hanya melihat, jadi kita tidak punya ilmunya di situ. Nah, ketika kita tidak punya ilmu dalam suatu amalan, nah, lama-lama kita juga gampang bimbang ketika ada orang lain mengatakan begini, kita akan ikut sana karena tidak punya ilmunya gitu kan. Jadi kalau kita punya ilmu, kemudian kita juga dikelilingi oleh orang-orang yang baik, maka itu akan menjadi satu kekuatan dalam diri seorang pemuda. Jadi imannya kuat, ketakwaannya dibimbing oleh orang-orang yang soleh, nah begitu kan. Jadi selain circle yang baik juga tetap harus belajar. Tolabul ilmi ya. Tolabul ilmi. Mengingat juga tolabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Jadi tolabul ilmi itu ya wajib belajar. Kewajiban itu adalah fardu ain, wajib pribadi. Jadi semua orang harus belajar. Bukan kifayah. Kalau kifayah satu orang udah belajar, udah kita tidak lagi wajib untuk belajar, tapi ini fardu ain, setiap orang harus belajar. Belajar dari Bandulan sampai Lewangan ya. Betul. Ma'al mikhbaroti ilal makbaroh, bersama pena sampai ke liang lahat. Ya. Jadi tidak mengenal umur, tidak mengenal usia, atau usia juga hanya angka saja. Ya. Ya, wajib belajar. Kewajiban itu adalah fardu ain, wajib pribadi. Jadi semua orang harus belajar. Bukan kifayah. Kalau kifayah satu orang udah belajar, udah kita tidak lagi wajib untuk belajar, tapi ini fardu ain, setiap orang harus belajar. Belajar dari Bandulan sampai Lewangan ya. Betul. Ma'al mikhbaroti ilal makbaroh, bersama pena sampai ke liang lahat. Ya. Jadi tidak mengenal umur, tidak mengenal usia, atau usia juga hanya angka saja. Ya.
Jadi kita tetap harus belajar dimanapun, kapanpun kita berada. Mau udah tua, masih muda, kita tetap belajar terus. Gitu. Terima kasih ya. Semoga bermanfaat, nanti bisa menghasilkan generasi muda yang tangguh, Amin. yang kuat Amin. untuk perubahan Amin. dan yang baik. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.